Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Ia telah menjaga dan memelihara kita dalam peristirahatan di malam yang sudah berlalu. Dan sekarang kita sudah berada di hari yang baru, yaitu hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024. Mengawali hari ini, saya mau mengajak kita untuk kembali membaca dan sejenak memikirkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Di malam yang sudah lewat, kami boleh beristirahat, dan oleh anugerah-Mu kami bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru. Kembali lagi seperti biasanya. Di awal hari kami rindu untuk duduk dalam hadirat Tuhan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kami. Maka Roh Kudus kiranya menolong kami untuk membaca, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berkuasa makin hari makin membuat hidup kami makin memuliakan Engkau Tuhan. Berfirmanlah kami menyambutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk masih tetap di Injil Lukas pasal 22 ayat 47. Ayat 47 dan bahkan seluruh perikop ini sebenarnya ya setiap ayat dalam Alkitab sebenarnya sangat syarat dengan makna, kaya sekali dengan makna. Dan saya jujur saja saya merasa sayang sekali kalau ayat 47 ini ada yang kita lewatkan. Pada hari Senin melalui ayat 47 ini kita sudah belajar dari Yudas. Lalu pada hari Selasa kemarin dari ayat 47 Lukas 22 ini kita sudah belajar tentang tipologi dari rombongan orang yang datang untuk menangkap Yesus. Dan sekarang ini saya rindu untuk mengajak kita memikirkan tentang Yesus sebagaimana yang digambarkan pada ayat 47 ini, saudara-saudara. Nah, karena itu sekali lagi saya membacakan Lukas 22 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Nah, saudara-saudara, jadi kita dapat membayangkan bahwa Yesus sedang berbicara lalu kemudian terinterupsi oleh kedatangan Yudas dan serombongan orang yang mau menangkap Yesus. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat apa sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Yesus dengan murid-muridnya atau apa yang sedang diperkatakan Yesus kepada murid-muridnya. Maka kalimat awal dari ayat 47 ini merujuk pada perikop sebelumnya, yaitu yang berbicara tentang Yesus yang bergumul di dalam sebuah doa di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun itu. Saudara-saudara. Nah, ketika Yesus berdoa dalam keadaan yang dikatakan di perikop sebelumnya itu takut sekali untuk menghadapi penderitaan dan bahkan penyalipan serta kematian yang harus dialami olehnya, sisi kemanusiaannya menghadirkan rasa takut itu. Tetapi rasa takut itu kemudian disikapi oleh Yesus dengan berlutut dan berdoa. Dan buktinya Yesus berhasil. Dia berhasil untuk menghalau rasa takut itu dan dia tetap berjalan maju untuk menggenapi misinya, yaitu untuk menderita dan bahkan mati disalibkan demi menebus dosa manusia. Jadi Yesus tahu sekali bahwa doa itu adalah merupakan satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang percaya, orang yang beriman. Dan bahkan doa itu menjadi sumber kekuatan. Dan Yesus menunjukkan itu. Doa menjadi sumber kekuatan ketika seseorang sedang menghadapi satu cobaan, satu pergumulan yang seberat apapun. Maka hal pertama, langkah pertama yang perlu sekali untuk dia lakukan adalah berdoa. Nah, karena itulah Yesus mengajak para murid untuk turut berdoa bersama dia.
Nah, akan tetapi ternyata sementara Yesus berdoa, ya kira-kira ada 1 jam, Yesus bergumul di dalam doa, murid-murid hanya tertidur, saudara-saudara. Mereka tidak sanggup untuk berdoa. Kelelahan membuat mereka menyerah dan tidak dapat berdoa. Mereka tidak dapat menghadapi dan mengalahkan rasa ngantuk dan rasa lelah mereka, dan mereka tertidur. Padahal Yesus sudah berpesan kepada mereka agar supaya mereka berdoa, supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi selesai Yesus berdoa, mereka didapati oleh Yesus sedang tertidur. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Itu ayat sebelum dari ayat 47, atau itu adalah ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat Yesus memberikan semacam sebuah pengajaran dan gambaran yang jelas sekali akan urgensi, kepentingan yang besar sekali dari doa dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus hendak menghadapi satu cobaan yang berat sekali. Dan dia tahu dia hanya akan mendapatkan kekuatan dari Allah jika dia memintanya di dalam doa. Saudara-saudara, satu prinsip yang tak pernah boleh kita lupakan sebagai orang yang percaya, yaitu bahwa Allah menghendaki setiap anak-anaknya untuk berdoa. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam hidup ini, entah itu berkat-berkat jasmani seperti kesehatan, kekuatan, kesembuhan, atau berkat-berkat materi, ya ada banyak berkat materi, sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain sebagainya. Serta berkat-berkat rohani seperti apa? Seperti penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan mental, kekuatan spirit, kekuatan rohani. Itu semua kita butuhkan. Dan Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita, tetapi Tuhan tunggu kita mendoakannya, baru kemudian Dia berikan kepada kita. Dan bahkan Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh semua umat manusia di dalam dunia ini. Apapun kebutuhan itu. Dan karena itu Tuhan Allah mau menggerakkan orang-orang percaya, menggerakkan gereja untuk mendoakannya, agar supaya Tuhan dapat memberikannya kepada kita. Ingat saudara-saudara, apapun keperluan kita, kebutuhan jasmanikah, kebutuhan materikah, atau kebutuhan rohanikah, mintalah itu dari Tuhan. Tuhan sudah menyediakannya, tetapi jika kita tidak memintanya di dalam doa, maka kita tidak mendapatkan. Tuhan ingin sekali agar supaya kita meminta, memohon kepadanya di dalam dan melalui doa, maka Dia akan menganugerahkan apa yang kita butuhkan itu di dalam kehidupan kita. Dalam konteks pembelajaran firman kita saat ini, Yesus membutuhkan kekuatan untuk menghadapi sengsara, penderitaan, dan salib. Dalam rangka melaksanakan misinya menebus manusia dari dosa. Maka Dia berlutut di Taman Getsemani itu. Dia minta kepada Tuhan agar supaya memberikan kekuatan kepadanya. Bahkan Dia bilang, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini lalu daripadaku, ya Tuhan. Akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudara-saudara, bila demikian, apakah doa itu? Nah, doa, sebelum kita lihat definisinya, kita renungkan dulu apa yang dikatakan oleh Yohanes Calvin tentang hakikat dari doa. Calvin mengatakan doa pada hakikatnya adalah pengakuan bahwa Allah berdaulat dan kita terbatas. Kesadaran akan keterbatasan kita yang berjalan bersama dengan kesadaran akan kedaulatan Allah mendorong kita untuk merendahkan diri, berlutut di hadapan Allah, dan memohonkan anugerahnya kepada kita yang terbatas ini. Itu hakikat dari doa.
Nah, jadi sekali lagi jangan lupa, hakikat dari doa ialah pengakuan bahwa Allah berdaulat, berkuasa sepenuhnya atas segala sesuatu, atas segala ciptaannya. Dan kita manusia terbatas. Oleh karena kita terbatas, penting sekali bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang berdaulat dan memohonkan anugerahnya kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Calvin tentang hakikat doa. Bila demikian, sekarang mari kita lihat apa definisi dari doa. Doa adalah mengutarakan permohonan-permohonan dan penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi sekali lagi, definisi dari doa ialah doa adalah menyampaikan pujian, penyembahan, dan permohonan-permohonan kita kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari definisi doa ini. Konten atau isi dari doa itu adalah memuji, menyembah Allah. Tetapi juga kemudian yang kedua, doa juga berisi permohonan-permohonan kita kepada Allah. Namun, hal yang kedua daripada atau sisi yang kedua daripada doa adalah bahwa kita menaikkan permohonan kita kepada Allah itu, penyembahan kita kepada Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita untuk senantiasa mempelajari, memahami kehendak Allah, mempelajari, memahami isi hati Allah, agar supaya yang kita doakan itu ialah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan isi hati Allah. Karena kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak dan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan Allah, maka kita jadi salah berdoa. Kita ingat Yakobus pernah mengingatkan kepada jemaat yang menjadi alamat dari suratnya. Kamu berdoa dan meminta kepada Allah, tetapi kamu tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta adalah hawa nafsu dan keinginan-keinginan dagingmu. Jadi saudara-saudara, doa itu adalah menyatakan pujian penyembahan kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Serta memohonkan segala hal yang kita butuhkan dalam hidup kita, dan permohonan-permohonan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, berdoa adalah memohon kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita, bukan memohon kehendak kita yang terjadi. Sekali lagi, bukan memohon kehendak kita yang terjadi, tetapi memohon kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, di sini kita dapat melihat betapa pentingnya mempelajari firman Allah dan selalu belajar mendoakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah itu. Saudara-saudara, kalau kita mengetahui isi hati Allah, kita mengetahui kehendak Allah, itulah yang kita doakan. Jadi contohnya begini, kalau kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga misalnya, keluarga kita mungkin suami istri yang sedang berselisih paham, kira-kira isi hati Allah, keinginan Allah terhadap keluarga yang sedang suami istrinya berselisih paham itu seperti apa? Yaitu mengalah satu dengan yang lain. Kalau volume persoalannya sudah lebih besar, yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, isi hati Allah ialah saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Maka itu yang kita doakan, mintakan kepada Tuhan. Tuhan, kami sedang dalam persoalan, pergumulan rumah tangga, persoalan yang cukup rumit. Karena itu mohon Engkau karuniakan kepada kami, hamba-Mu, istri hamba, suatu hati yang mau mengalah, yang mau saling merendahkan diri satu dengan yang lain, yang mau saling mengampuni, agar supaya persoalan ini dapat kami hadapi. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan doa kita, saudara-saudara. Maka dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, ada banyak hal yang akan kita butuhkan, ada banyak hal yang kita akan hadapi, termasuk persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan. Ingat, Allah menyediakan penyelesaian dalam setiap persoalan. Allah menyediakan kekuatan dalam menanggung beban-beban pergumulan.
Allah menyediakan berkat-berkat untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Akan tetapi, tekun berdoa, minta senantiasa kepadanya, belajar firman Tuhan supaya kita tidak salah berdoa, supaya yang kita minta kepadanya adalah sesuai dengan kehendak-Nya, dan tekunlah berdoa. Bahkan saudara-saudara, ini hal terakhir. Sebenarnya pembelajaran tentang doa itu panjang sekali, tapi karena ini adalah renungan pagi, saya kira kita tidak perlu panjang-panjang. Tapi hal terakhir yang saya mau sampaikan bahwa orang-orang yang paling berpengaruh di dalam dunia ini di sepanjang sejarah adalah orang-orang yang tekun berdoa. Lihat saja Yesus. Yesus itu tekun berdoa. Pernah diadakan satu riset, penelitian, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah, di sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia ini. Dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang paling berdampak, yang paling berpengaruh dalam kebudayaan dan peradaban manusia sepanjang kehidupan manusia sampai sekarang ini. Dan Yesus adalah sosok yang sangat tekun berdoa. Saudara-saudara, di India ada seorang misionaris yang diutus oleh Presbyterian Church of America, PCA, Gereja Presbyterian di Amerika, yang diutus menjadi misionaris di India. Namanya adalah John Nielsen. John Nielsen ini bersama timnya setiap hari mereka berdoa, Tuhan berikan kepada kami satu orang India yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Satu hari satu orang India yang bertobat, menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Mereka meminta itu setiap hari. Pada akhir tahun kemudian John Nielsen dan timnya menghitung-hitung di sepanjang tahun itu ada 365 orang India yang bertobat, menjadi percaya Yesus dan kemudian menjadi pengikut Kristus. Inilah hasil daripada doa. Kalau kita mendoakan apa yang Tuhan kehendaki, pasti itu dijawab, saudara-saudara. Karena apa? Karena memang kehendak Tuhan. Karena apa? Karena memang rancangan Tuhan itu akan terjadi. Maka belajarlah firman Tuhan dengan tekun dan berdoalah dengan tekun juga. Ingat, berdoalah sesuai dengan kehendak Allah, karena doa adalah memohon kehendak Allah terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh sejenak memikirkan firman-Mu tentang doa. Yesus yang menghadapi pergumulan yang sedemikian hebat, tetapi kemudian mendapatkan kekuatan oleh karena ia berdoa. Dia berpesan kepada murid-muridnya agar supaya berdoa, agar supaya tidak jatuh dalam pencobaan apabila pencobaan-pencobaan itu datang. Engkau juga menyuarakan hal ini kepada kami murid-murid di zaman sekarang supaya menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu yang tekun berdoa, supaya ketika pencobaan datang kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Maka Roh Kudus, bentuklah kami menjadi anak-anak Allah yang suka berdoa, mencintai doa, dan tekun berdoa. Berdoa untuk pribadi, keluarga, untuk gereja, untuk jemaat, untuk masyarakat, untuk pemerintahan, untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa dan anugerah-Mu. Kami sesi rumah, suami, istri, anak-anak, orang tua, berserah sepenuhnya hanya ke dalam perlindungan dan tuntungan kuasa darah Yesus. Jagai sertai kami, jauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Berkati kami dengan keadaan-keadaan yang baik. Berkati kami dengan keberhasilan, kesuksesan. Berkati kami dengan hikmat untuk melakukan segala aktivitas berdasarkan kehendak Tuhan. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menghadapi, melawan, dan mengalahkan setiap cobaan-cobaan dan godaan-godaan dosa. Dan kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kami boleh mewujudkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Apabila ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, kami tahu Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sumber pertolongan, yang ingin sekali untuk
melakukan pembebasan anak-anakmu dari segala belenggu pergumulan. Maka jamahlah yang sakit, beri kesembuhan. Yang dalam persoalan masalah, beri jalan keluar. Kiranya setiap kami yang memikul beban yang berat boleh mengalami keringanan dan bahkan mengalami kemenangan atas setiap persoalan masalah pergumulan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan yang sedang bersyukur oleh karena hari ulang tahun dan berbagai berkat. Diberkatilah kebersyukuran mereka. Tuntunan kasih setiamu terus kiranya mengiringi perjalanan hidup mereka di usia yang baru dan dalam suasana-suasana keberkatan yang baru. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara program Renungan Pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.